Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Saudara pemirsa Batam TV yang kami kasihi, kami kembali menyapa saudara dengan cerita yang berjudul Malam Saat Lonceng Berdentak. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Amsal 16 ayat 16. Saudara kasih, suatu hari dahulu kala, sebuah gereja yang mengagumkan berdiri di sebuah bukit yang tinggi di sebuah kota besar. Jika dihiasi lampu-lampu untuk sebuah perawanan istimewa, gereja itu dapat dilihat hingga jauh di sekitarnya. Namun demikian, ada sesuatu yang jauh lebih menakjubkan dari gereja ini ketimbang keindahannya. Legenda yang aneh dan indah tentang loncengnya. Di sudut gereja itu ada sebuah menara berwarna abu-abu yang tinggi, dan di puncak menara itu, demikian menurut kata orang, ada sebuah rangkaian lonceng yang paling indah di dunia. Tetapi kenyataannya, tak ada yang pernah mendengar lonceng-lonceng ini selama bertahun-tahun. Bahkan tidak juga pada hari Natal. Karena merupakan suatu adat pada malam Natal bagi semua orang untuk datang ke gereja membawa persembahan mereka bagi bayi Kristus. Dan pada masanya, di mana sebuah persembahan yang sangat tidak biasa yang diletakkan di altar akan menimbulkan alunan musik yang indah dari lonceng-lonceng yang ada jauh di puncak menara. Ada yang mengatakan bahwa malaikatlah yang membuatnya berayu. Tetapi akhir-akhir ini tidak ada persembahan yang cukup luar biasa yang layak memperoleh dentangan lonceng-lonceng itu. Sekarang, beberapa kilometer dari kota, di sebuah desa kecil, tinggal seorang anak laki-laki bernama Pedro dengan adik laki-lakinya. Mereka hanya tahu sangat sedikit tentang lonceng-lonceng Natal itu. Tetapi mereka pernah mendengar mengenai kebaktian di gereja pada malam Natal, dan mereka memutuskan untuk pergi melihat perayaan yang indah itu. Sehari sebelum Natal, sungguh menggigit dinginnya. Dengan salju putih yang telah mengeras di tanah, Pedro dan adiknya berangkat awal di siang harinya. Dan meskipun cuaca dingin, mereka mencapai pinggiran kota saat senja. Mereka baru saja akan memasuki salah satu pintu gerbang yang besar ketika Pedro melihat sesuatu berwarna gelap di salju di dekat jalan mereka. Itu adalah seorang wanita yang malang yang terjatuh tepat di luar pintu kota, terlalu sakit dan lelah untuk masuk ke kota di mana ia dapat memperoleh tempat berteduh. Pedro berusaha membangunkannya, tetapi ia hampir tak sadarkan diri.
Tak ada gunanya, Dek. Kau harus meneruskan seorang diri. Tanpamu, teriak adiknya. Pedro mengangguk perlahan. Wanita ini akan mati kedinginan jika tak ada yang merawatnya. Semua orang mungkin sudah pergi ke gereja saat ini. Tetapi kalau kamu pulang, pastikan bahwa kamu membawa seseorang untuk membantunya. Saya akan tinggal di sini dan berusaha menjaganya agar tidak membeku dan mungkin menyuruhnya memakan roti yang ada di saku saya. Tapi saya tidak dapat meninggalkan, adiknya memekik. Cukup. Salah satu dari kita yang tidak menghadiri kebaktian, kata Petrus. Kamu harus melihat dan mendengar segala sesuatunya 2 kali. Sekali untukmu dan sekali untukku. Saya yakin baik Kristus tahu betapa saya ingin menyembahnya. Dan jika kamu memperoleh kesempatan, bawalah potongan perakku ini dan saat tak seorang pun melihat, taruhlah sebagai persembahanku. Demikianlah ia menyuruh adiknya cepat-cepat pergi ke kota dan mengejapkan mata dengan susah payah untuk menahan air mata kekecewaannya. Gereja yang besar tersebut sungguh indah malam itu. Sebelumnya belum pernah terlihat seindah itu. Ketika organ mulai dimainkan dan ribuan orang menyanyi, dinding-dinding gereja bergetar oleh suaranya. Saudara kasih, tiba pada akhir kebaktian untuk berbaris guna meletakkan persembahan di altar. Ada yang membawa permata, ada yang membawa keranjang yang berat berisi emas. Seorang penulis terkenal meletakkan sebuah buku yang telah ditulisnya selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir, berjalanlah sang raja negeri itu sama seperti yang lain, berharap ia layak untuk memperoleh dentangan lonceng Natal. Gumauan yang keras terdengar di seluruh ruang gereja. Ketika sang raja melepaskan dari kepalanya mahkota kerajaannya yang dipenuhi oleh batu-batu berharga dan meletakkannya di altar. Tentunya semua berkata, kita akan mendengar lonceng-lonceng itu sekarang. Saudara kekasih, hanya embusan angin dingin yang terdengar di menara. Barisan orang sudah habis dan paduan suara memulai lagi penutup. Tiba-tiba saja pemain organ berhenti bermain. Nyanyian berhenti. Tak terdengar suara sedikit pun dari siapa saja di dalam gereja. Sementara semua orang memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan, terdengarlah dengan perlahan-lahan amat jelas suara lonceng-lonceng di menara itu. Kedengaran sangat jauh, tetapi sangat jelas. Alunan musik itu terdengar jauh lebih manis daripada suara apapun yang pernah mereka dengar. Maka mereka semua pun berdiri bersama dan melihat ke altar untuk menyaksikan persembahan besar apakah yang membangun lonceng yang telah berdiam sekian lama. Saudara kekasih, tetapi yang mereka lihat hanyalah sosok kekanak-kanaan adik laki-laki Pedro yang telah perlahan-lahan merangkak di sepanjang lorong kursi ketika tak seorang pun memperhatikan dan meletakkan potongan kecil perak milik Pedro di altar. Amin. Tuhan memberkati.
atas perbuatanmu yang kau nyatakan di dalam hidupku. Ku berterima kasih atas kebaikanmu yang ku alami sampai saat ini. Ku bersyukur atas perbuatanmu yang kau nyatakan di dalam hidupku. Ku berterima kasih atas kebaikanmu yang ku alami sampai saat ini. Oh Yesusku, Kau Allahku yang selalu setia. Kau jagaku, besertaku di setiap langkah hidupku. Kini ku persembahkan pujian syukurku. Oh Yesus, ku bangga jadi milikmu. Ya Yesus, ku berterima kasih atas perbuatan kasih-Mu yang begitu besar Kau nyatakan dalam hidupku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ajarilah aku untuk mengasihi-Mu lebih sungguh.